Assalamualaikum, saya Aris, saya tunanetra. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and loncengnya diaktifkan biar video berikutnya tidak ketinggalan. Untuk sekarang saya akan berbagi pengalaman ketika saya menjadi seorang mitra atau terapis dari Go Massage. Pengalamannya sangat banyak ya, mulai dari suka dan duka. Ini untuk contoh aplikasinya Go Massage itu seperti begini ya. Seperti begini. Jadi di sini ada nama saya. Ya, paling atas ada nama saya, Aris Sofyan. Kemudian ini rating atau bintang. Setelah melakukan pembicaraan biasanya ada penilaian dari customer 4,87. Itu setelah saya mengikuti 2 tahun ya. Kemudian ada lihat reputasi. Lihat reputasi itu order yang kita selesaikan dapat berapa gitu kan. Kalau ini ada sedang tidak mencari booking. Nah, ini untuk mengaktifkan di sini sebelah kanan atas. Kalau tidak salah ya. Karena sudah lama ini tidak berfungsi. Kemudian nanti ini untuk poin. Untuk poinnya 4 nanti dapat bonus kita 50.000. Poin 6 dapat bonus 70.000 kalau tidak salah, atau 6 poin ya, lupa lagi. 8 poin dapat bonusnya 100.000. Nanti di sini ada tombol ambil. Nanti bunyi itu ini ambil, ini abaikan. Jadi pengalamannya mengikuti terapis Go Massage. Jadi kalau misalnya untuk tunanetra itu tidak semudah yang dibayangkan seperti orang awas. Kalau orang awas, kalau begitu ada warna hijau muncul, kan itu tombol ambil, bisa langsung diketuk. Mungkin kan kalau tunanetra seperti saya, meskipun saya masih bisa ada sedikit penglihatan, sedikit, tapi pasti bakal terhambat karena posisinya harus lihat dulu alamat. Karena lihat alamat itu cepat. Kalau kita baca dulu alamat sampai selesai atau pakai talkback itu di aplikasi handphone sudah tersedia ya. Jadi ada talkback, namanya aksesibilitas. Bakal lama kalau kita baca dulu sampai selesai alamatnya di mana, berapa jam yang diminta oleh si customer, baru kita ketuk, pasti kalah karena hitungannya detiknya. Karena dia dari misalnya hitungannya dari 60 sampai ke bawah, 60, 59, 58 sampai 0. Jadi kalau bisa mah baru juga detik ke 60, 59 kita udah ketuk biar dapat. Jadi pengalamannya, karena kalau dibaca dulu pasti mengalami kesulitan. Begitu awal gabung, saya tahun 2018, tepatnya bulan April. Dan pengalaman saya itu yang paling menarik itu di bulan puasa. Bulan puasa 2018, mungkin jatuhnya bulan Mei ya. Dulu itu 2018. Ya kayak seperti beginilah ya. Seperti tahun sekarang 2021. Karena saya yang memegang HP, jadi begitu ada order bunyi ting ting ding 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 ding, tidak dilihat dulu itu di mana pemijitan. Yang penting saya dapat order, saya langsung ketuk. Kebayang begitu dari rumah, order itu sangat jauh. Jadi jarak yang saya akan tempuh itu adalah 37 kilo. Itu posisi di Bandung, saya dapat order itu ke daerah Banjaran, Cilekong. Tapi gimana ya? Yang pertama senang dapatkan bidding, nanti di sini di tengah itu muncul selamat Anda dapat bidding. Nanti kita lari ke booking, alamatnya jelas tertera berapa jam, terus alamat lengkapnya, durasi waktu yang harus kita pijitnya berapa jam. Tapi zaman dulu, bedanya zaman pas 2019-2020, kita itu si customer itu hampir rata-rata mau nunggu karena tidak ditentukan waktunya ya. Misalnya kita harus sampai ke tempat customer itu berapa menit, berapa jam, enggak.
saya perjalanan itu dari rumah dulu 1 jam seperempat menit baru nyampe ke lokasi si Banjaran, ke customer tadi. Jadi pas begitu dapat order, kan itu malam hari ya, setelah berbuka puasa. Selamat malam Pak, di chat itu ya. Selamat malam juga, saya Aris Pak dari Gomasas. Untuk alamatnya sesuai ya Pak, sesuai aplikasi ya. Ditunggu ya Pak, tapi saya jauh, jaraknya jauh Pak, mungkin sekitar 1 jam lebih baru sampai ke rumah Bapak. Nggak apa-apa, ditunggu. Nah, saya berangkat aja karena zaman dulu itu customer mau nunggu karena posisinya si aplikasi itu ngeblast, tidak pakai zonase. Zaman saya dulu ikutin ya, pas 2018 itu nggak pakai zonase, jadi order itu semua masuk di mana-mana pun. Ini kan posisi saya di Bandung nih, jadi mau dari yang Banjaran, Soreang, Buah Batu itu semua masuk ke HP itu. Jadi kalau dibaca dulu kata saya juga pasti kalah. Misalnya, oh ini kejauhan, kita abaikan. Oh ini dekat, baru ambil, pasti kalah. Karena saya kan ada keterbatasan mata. Jadi saya dapat diketuk, dapat ke Banjaran. Tadi saya udah bilang. Jadi setelah saya dapat order yang tidak dilihat dulu kan, saya udah ngomong. Jadi selamat malam, saya Aris Pak dari Gomasas, boleh untuk alamatnya dipastikan sesuai dengan aplikasi. Ya, tapi saya posisi di Bandung. Ya nggak apa-apa, saya tunggu. Nah, zaman dulu itu bisa menunggu gitu, berangkat akhirnya. Pas setelah saya nyampe ke daerah Banjaran melakukan pemijitan, mungkin itu sampai setengah 10 malam. Karena kan dulu itu malam ya. Senangnya malam lah itu, karena saya lakukan itu habis aktivitas mengajar ya. Kan mengajar dari pagi sampai siang. Sore mungkin saya istirahat, nunggu buka. Pas dapat ke Banjaran itu tadi yang saya bilang, selesai setengah 10. Nah, kelebihannya enak karena saya tidak dilihat dulu itu order di mana, jauh enggaknya. Yang penting keponakan saya selalu setia mengantar saya pun kemana. Karena kalau pengen bersaing itu harus siap ojeknya, si pengantar itu harus siap kemana-mana. Pas mungkin saya sudah daerah Buah Batu, ada bunyi, saya ketuk, selamat, Anda dapat bidding, dilihat, alhamdulillah mendekati rumah. Nah itu kelebihannya zaman dulu gitu, meskipun ngeblast tapi milik-milikan. Kalau malah jadi untuk saya yang disebut milik-milikan karena ngeblast itu karena saya tidak dilihat dulu ya, maksudnya ini alamat di mana, karena posisinya kan lagi dipegang di motor biar saya dapat order. Kalau dilihat dulu ini alamat di mana pasti kalah. Jadi kelebihannya pas tadi saya ketuk dapat, dekat rumah ya, alhamdulillah. Itulah pengalaman waktu saya Gomasas gitu ya. Jadi mungkin saya lakukan rutinitas seperti itu setiap kali saya udah beres mengajar, pagi sampai siang, sore mungkin istirahat atau baca-baca mempersiapkan untuk besok mengajar, malamnya baru ngambil order. Itu rata-rata bisa dapat order itu kalau setiap malam itu 2, dan mudah kalau zaman dulu ya. Kemudian sudah 2019 baru sistem zonase. Yang saya tahu itu 2019 bulan Maret sudah pakai zonase. Jadi yang terdekat enak, kita ada jarak dari 3 kilo, 6 kilo, 9 kilo. Jadi kalau kita setel 6 kilo ya nggak akan jauh dari situ lah, dari 6 kilo. Jadi kejangkau gitu lah. Kalau zaman dulu kan bisa 37 kilo, 30 kilo. Itu yang tadi yang termasuk pengalaman suka dan duka. Jadi sangat ngebantu sekali ya. Penghasilan mungkin bisa sampai 200 sampai 300 ribu karena kan ada potongan ya. Dari setiap kali kita dapat order itu ada potongan 30%. Jadi kalau kita dapat order yang misalnya yang 100 ribu, 30% itu dipotong. Potongnya lewat mana? Lewat aplikasi di HP kita, GoPay-nya kita berkurang. Kalau pengalaman waktu duka, saya pernah mengalami waktu itu dapat order ke daerah Bandung Selatan. Jadi begitu selesai dapat order dari customer, saya dikejar anjing. Itu benar-benar luar biasa. Karena saya pakai motor, di sebelah kanan ada anjing sampai 4 ekor anjing, di sebelah kiri pun 4 ekor anjing. Kenapa bisa ada tahu 4 atau kiri? Karena saya nanya ke keponakan ya, jumlahnya berapa pas sudah kejadian. Kata keponakan itu ada 4 di kanan, di kiri ada 4. Jadi si anjing itu ngejar yang kanan mau gigit kaki kanan saya sama kaki kanan keponakan, yang kiri pun sama. Kita geber motor, dia juga semakin ngejar, kan gede-gede si anjing itu. Kan di daerah perumahan di daerah Bandung Selatan.
Wah, lagi dikejar gitu, bingung karena di depan ada polter. Aduh, sedih itu mah. Gimana ada polter, saya sampai nangis. Aduh, itu gimana ada polter. Jadi kita kan nggak bisa laju, pasti tertahan. Sedangkan si anjing udah mau gigit kita. Ya, lagi di samping kita kesedihan gitu. Untung ada satpam pakai motor juga ngejar kita. Akhirnya ngusir anjing. Waduh, leganya. Lepas dari kesulitan yang dikejar-kejar. Habis dari situ, saya pulang. Sambil pulang ke arah rumah, saya dapat order. Masih di daerah Bandung Selatan. Di situ saya dapat musibah pula. Dulu setelah saya dapat order ke daerah Bandung Selatan, itu selesai mungkin jam 12 malam. Saya penasaran, sudah dapat 2, pengen dapat 3, kira-kira dapat nggak ya gitu ya. Itu jam 12 malam di daerah Tegalega Bandung lah ya. Saya lagi megang-megang HP, jadi HP itu digini aja, dipegang ini. Karena kan biar nanti ada bunyi, biar gini ya, diketuk, biar cepat gitu kan. Lagi megang gini, keponakan juga fokus di jalan. Tapi keponakan lihat sih, sempat lihat ada motor, terus-terus ngikutin saya. Jadi saya sambil megang gini, ini dijamret dari sini. Pret! HP diambil. Untung posisinya sudah dalam keadaan saya tidak dapat order, meskipun dia bakal bunyi gitu ya. Kan dia posisinya aktif sih aplikasi itu. Tapi kan untungnya saya tidak dapat order. Jadi meskipun bunyi nanti si pencuri nggak akan tahu kan cara menggunakannya gimana. Pas diambil, Jai, HP hilang, dicuri. Oh, langsung kejar. Tapi pas di jalan dipikir, udah nggak usah kejar. Saya kan nggak bisa lihat. Keponakan itu masih SMA. Kebayang nggak saya nggak bisa lihat, keponakan masih SMA. Kemudian itu yang ngambil handphone itu bertiga pakai motor. Wah, kebayang kalau sampai dikejar, saya ditimpukin, saya kan nggak bisa lihat gimana. Keponakan saya masih kecil, itu pasti gede-gede badannya. Udahlah, akhirnya pulang, lapor ke polisi, surat kehilangan, karena kan HP-nya hilang kan. Ya, nomor diambil lagi ke Grapari gitu, jadi saya dapat lagi nomornya, diurus-urus lagi, akhirnya aplikasi nyala lagi lah. Itulah pengalaman waktu saya ketika jadi terapis Gomasas. Gomasas sangat membantu untuk ekonomi karena sehari bisa sampai 200-300 ribu gitu. Jadi itulah pengalaman yang sangat membantu untuk, apalagi untuk difabel ya, untuk tunanetra. Pengalaman dari Gomasas ya, saya ucapkan terima kasih. Zaman dulu ada Gomasas, sangat membantu. Gomasas pun tidak pilih-pilih, baik itu terapis yang normal maupun terapis yang ada hambatan kesulitan penglihatan, dipersilakan untuk mengikuti jadi terapis Gomasas. Itulah kegiatan saya, pengalaman ketika saya menjadi terapis Gomasas. Terima kasih ya udah mengikuti cerita saya. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Mari ikuti kegiatan-kegiatan saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.